Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurlailatul Qomaria dari kelas 1A dengan NIM P071311230028, absensi 28, Prodi STR Gizi, Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2023-2024. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan topik pembahasan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara. Adapun rumusan masalah yang dibahas di sini ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, apa alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Yang ketiga, apa saja sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Yang keempat, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, kelima, bagaimana esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak I.R. Soekarno, tentang jas merah, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejatinya bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu yang pertama, era prakemerdekaan, yang kedua, era kemerdekaan, yang ketiga, era Orde Lama, yang keempat, era Orde Baru, dan yang kelima, era reformasi. Indonesia merupakan khasanah budaya. Mengapa demikian? Karena nilai-nilainya sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Salah satu contoh yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai Kartanegara, yang kedua, Kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Di samping itu, pada era kemerdekaan ada yang namanya zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan zaman sebelum proklamasi. Kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dr. Rajiman Widyodiningrat atau Bapak BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia. Sidang berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Adapun beberapa usulan yang disampaikan pada saat sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan,
Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suyopomo pada tanggal 30 Mei tahun 1945. Adapun isinya yang pertama yaitu teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Usulan ketiga disampaikan oleh Bapak I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun isinya yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perlu Anda ketahui bahwa kontroversi seputar lahirnya Pancasila di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, menjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang penerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau filosofis Groundslag yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, diantaranya yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 ini berhenti untuk sementara waktu. Yang kedua, apa alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur nilai-nilai sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu apa saja sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun isinya yaitu yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dan yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu, dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Yang keempat, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika ada dua, yaitu dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, bagaimana esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam sejarah kajian bangsa merupakan filosofis Groundslag dan Walton Shaw.
Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena sebagai alasan filosofis berdirinya suatu negara, nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah karena pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik pembahasan kali ini yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.